Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, balik lagi dengan channel Jujuligan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Jadi silakan kita perkenalkan Sundari SL. Hai. Dan host kita Holki dan tim sukses Gope atau disebut juga Perdi. Panjangan guys, panjangan. Jadi kali ini kita akan membahas pengalaman pribadinya Sundari SL. Pengalaman pribadi dari hal mistis, pengalaman hidup. Dari awal di rumah ini ya, soalnya di rumah ini banyak kejadian-kejadian yang aneh. Pertama, sebelum aku nikah sama suami. Iya. Nah, yang jadi tempat studio konten kita ini, kamar kan, dulu itu dibagi dua. Jendela ini kamar kakak aku, jendela yang sebelah situ kamar aku. Nah, pas di kamar kakak aku ini, kakak aku sering berdoa. Iya. Dari jendela ini aku nggak percaya dong. Nah, pas udah direhab rumah ke atas, kakak aku di kamar atas, aku lagi di sini lagi main game ceritanya, ML tuh kemarin ya, waktu itu main ML kok ada seruk kayak orang jalan, sedangkan posisinya di belakang jendela aku itu nggak ada jalan sama sekali, dan itu tuh kuburan ya, kuburan makam keluarga gitu. Gak mungkin orang jalan ke situ. Nggak mungkin ya, kan akses jalan ditutup kan Ya. Nah udah gitu udah ngedengar suara jalan itu kok ada yang ngegedor-gedor, kirain aku ini kali akar kan, soalnya itu ada pohon akar. Tapi kalau akar nggak mungkin mau sampai itu tuh posisinya kaca yang digedor, jadi kedengaran jelas ya. Nah lari lah aku ke atas, sampai aku tuh balik lagi ke bawah ditemenin ibu buat ngambil HP, takutnya maling. Nah waktu posisi aku pacaran sama suami aku ceritain lah itu kan. Suami aku ceritain lah waktu masih pacar tuh. Pas aku ceritain dia nggak percaya. Nah akhirnya pas aku tinggal di sini, kan aku tinggalnya di kokokan sama suami. Pas pertama kali tinggal di sini digedor kamar aku tuh kenceng, nggak tahu sama siapa. Nah akhirnya suami aku ngeliat dong nggak ada orang, akhirnya lari ke atas. Nah dari situ baru suami percaya, oh iya ya kalau orang nggak mungkin. Nah kedua, dulu waktu aku masih belum nikah, biasanya kan aku kalau habis maghrib habis isya dijemput sama temen aku sampai Bajang tuh. Kita suka main ke rumah si Danton, suka game, ngopi lah sampai malam, kadang sampai subuh. Nah biasanya temen aku ini nganterin sampai depan rumah. Nah itu aku ngomong gini, udahlah anterin aja sampai depan gang. Aku dianterin lah aku sampai depan gang tuh, depan gang depan kan. Pas dianterin baru nyampe sekitar pohon jambu, aku nengok ke belakang tuh ada sekecil ini, ada orang sekecil ini, tapi tangan itu begini, tangan begini, iya tangan begini, jenggotnya panjang, warna putih, rambutnya panjang, matanya gede, tapi mulutnya tuh ngangah. Dikejar aku sampai aku dobrak rumah, sampai diomelin, kan lu ngapa sih ya sama bapak? Syok kenalan, lari-larian gini-gini. Aku ceritain. Nah masalah uang, uang. Aku naruh uang di dompet itu ada 300.000, 300 dan dibuntelin sama uang 2000-an. Dibuntelin sama uang 2000-an. Aku taruh, aku sama suami aku pergi nyari makan, nyari jajanan. Nah keluar, pas aku balik lagi itu uang tinggal 2,5 dan masih rapi kayak semula. Dibuntel uang 2000 itu hilang 50.000. Itu sering banget kejadiannya. Jadi hilangnya selembar-selembar. Iya, kakak aku, ibu aku itu sering, bahkan orang sini pun adalah yang merasakan hal itu. Oh iya, belum lama, 3 bulan yang lalu, pas sebelum kejadian mistis di rumah ini yang waktu itu sampai pada sakit selama 2 bulan, suami aku kan kerja malam kan. Nah itu tuh dia manggilin Bet. Nah kebetulan temennya dia mau kesini, temen aku juga si Bajang itu. Kirain aku tuh teman dia si Bajang itu. Pas aku keluar itu nggak ada orang sama sekali. Aku balik lagi ke dalam, dipanggil lagi lah suami aku. Aku keluar nggak ada, itu sampai 3 kali.
Dan besoknya pas suami aku ada di rumah lagi tidur, itu tuh kakek-kakek yang manggilin. Tapi itu cuma 2 kali manggilin. Itu banyak hal-hal aneh. Waktu aku SMP, dia kamu masih kecil. Aku SMP kelas 2, dia kelas 2 apa kelas 3, dia masih kecil. Waktu itu sama kamu ya ke Cikampek, ingat gak yang berobat ke rumah Pak Adang itu? Aku sakit waktu dia nggak ikut mungkin ya. Aku berobat ke rumah Pak Adang. Orang tua aku tuh nggak ngeliat kalau misalkan Pak Adang itu ada di depan rumah, tapi cuma aku doang. Itu bu rumahnya, orang itu Pak Adangnya di depan pintu. Padahal pas ditanya ke Pak Adangnya, dia tuh nggak di depan pintu, dia di dalam rumah. Di dalam rumah. Ya mungkin jadi itu sosok ibaratnya sosok penunggu di situ mungkin. Iya. Mungkin dia juga ngasih tahu ini loh rumahnya gitu, tapi melalui aku. Terus yang waktu ibu sakit, aku masih SD, dia masih kecil banget. Ibu aku tuh sakit. Aku kan waktu kecil apa sih kayak gini, nggak percaya kan namanya anak bocil, belum tahu apa-apa. Ibu aku tuh habis dibekam kalau nggak salah, terus diusap punggungnya apa dadanya, diusap gitu. Tangannya emang begini, tangan si orang tuh begini, tapi pas dibuka itu tuh ada silet, terus ada kayak sapu injuk gitu ya, hitam tebel kayak gitu. Kiriman orang gitu. Nah, katanya sih kiriman. Berarti Sasa bisa ngerasain sama bisa melihat sosok kayak gitu dari kapan? Dari semenjak aku sakit yang kemarin 2 bulan itu, yang booming-boomingnya di rumah ini, yang sampai tiap malam yang harusnya besoknya kerja nyari uang terganggu gara-gara kita berdua selalu berlawanan kan, Berantem gitu. berantem. Gara-gara Bukan kitanya. Bukan kitanya. Gesekan hal gaib. Iya. Nah kalau misalkan aku jadi, itu tuh ntar dia Ya, jadi itu jadi kesurupan gitu. Iya. kalau dia jadi, aku pun jadi. Terus kadang mau masuk ke kakak aku yang satu lagi, kayak gitu. Bahkan sampai anak aku aja ketemu, aku tuh gak mau, nangis, takut. Takut lah. Soalnya ngelihat mungkin beda gitu Iya. auranya. Yang pas anak aku sakit, yang ada benjolan, dibawa ke rumah sakit, tangannya jikrakan dan gak ada apa-apa, padahal di tangannya itu ada benjolan. Di situ. Tangannya nggak ada apa-apa. Di X-ray. Bisa. Iya, kan sampai dibawa ke Helsa kan, yang pas step itu. Dokter itu sampai ngomong gini, emang ini sakit apa ya? Orang nggak sakit apa-apa, iya. Aku mikir, kita tuh punya salah apa gitu sama orang, kok orang sampai kayak gini. Tapi namanya orang udah iri, dengki, udah punya penyakit hati, mau kita berbuat sebaik apapun kan tetap aja dia mah Iya. ngerasanya. Rasanya bener aja, yang penting puas lah ibaratnya. Iya. Orang menderita. Padahal kan kalau kayak gitu kan pasti balik limpah ke diri dia sendiri kan. Ibaratnya siapa yang menuai siapa yang menanam pasti akan menuai akibatnya. Tuh. Alhamdulillah dari situ, walaupun yang kemarin suami aku juga sempat sakit kan, setiap malam minggu, kalau nggak hari Senin, hari Minggu, malam Senin itu pasti kumat. Alhamdulillah sekarang udah enggak, dan alhamdulillah rezeki ibaratnya ada terus. Iya, ada Habis hikmahnya kejadian lah itu ibaratnya. ada hikmahnya. Yang tadinya aku, adik aku sama kakak aku kita bertolak belakang, jarang banget ngobrol, jarang banget vlog kayak gini, bahkan kayak gitu hampir nggak pernah. Ya sekarang ya udah saling sharing, saling ini harus gimana ya, kita harus gimana ya. Gitu. Orang tua kita ada masalah, ini ibu kayak gini, Iya, kita jadi harus ada gimana. jalan keluar. Nah aku juga pernah, aku waktu pertama kali nikah sama suami ya, sebelum aku hamil, aku sakit, perut aku tuh gede kayak orang hamil 7 bulan. Itu saksi hidupnya ada teman aku. Terus suami aku juga, itu tuh gede bener kayak orang hamil 7 bulan. Kalau mau gede itu sakit perutnya kayak ker gitu, tapi ntar Kayak hidup gitu. tapi ntar kempes. Aku tuh udah berobat kemana-mana, udah tapi tetap kayak gitu. Akhirnya ada di salah satu, dulu kan suami aku suka ngaji ke sana, aku berobat ke sana. Itu tuh tahu nggak, aku tuh mau berobat ke sana tuh diterpa hujan badai di Pangkalan 12, arah Bekasi. Diterpa hujan badai, udah gitu suami aku tuh udah sering ke tempat itu,
Tapi pas udah nyampe gang situ tuh kita malah muter-muter perumahan selama 1 jam. Akhirnya nelpon ke sananya, nelpon coba gini. Akhirnya kita nyampe, padahal itu gangnya depan muka kita, gangnya. Cuma di Pas udah berobat, pulang jam 9 pagi aku lagi nyapu. Itu tuh dari belakang tuh kayak ada yang nusuk gitu kenapa? Jatuh digendong sama sekretari kontrakan, udah digendong langsung kenapa itu tuh aku tuh di sini tuh udah nggak bisa nafas sih, aku bisanya cuma sujud gitu sujud seling 1 jam, akhirnya udah mendingan dari situ udah nggak ada lagi tuh yang perut besar ini itu enggak disangka teman-teman suami aku tuh, bahkan teman suami aku tuh ngomongnya gini, lu kenapa sih nggak pernah nongkrong gini udah emang kita tuh lagi ada masalah itu gitu bukan kita nggak mau nongkrong. Sebelumnya kan aku masih suka nongkrong sama suami, main bareng sama teman. Cuma pas aku lagi sakit tuh sampai disebut drama kali ini padahal tuh kita yang ngerasain tuh emang bener kayak gitu. Mereka tidak akan bisa merasakan Apa yang kita rasakan? Oh iya, aku punya teman kayak di salah satu golf ya. Aku tuh suka pernah diajak sama dia ke tempat ini untuk supaya itulah pokoknya. Pertama kali itu aku ke tempat yang pertama ditanyain kan, saya penasaran sama kamu, aku ditanya gitu, kenapa, ada apa emang, aku gituin, kamu dapat barang itu dari mana? Sedangkan aku tuh nggak punya barang sama apapun, aku nggak punya barang apapun. Aku tanya, emang ada apa? Kan itu loh, selendang apa? Aku ke situ nggak pakai selendang apa? Ini selendang kuning. Nah dijelasin tuh sama dia, pokok ada selendang kuning, selendang hijau dan apa itu tuh yang punyanya siapa aku kurang paham. Nah terus aku ngomong, emang kenapa? Emang kalau itu buat apa? Kok aku bisa dapat itu dari mana? Kan aku tanyain. Emang kamu gak pernah ngambil kayak gini? Aku gak pernah kayak gitu sama sekali. Bahkan aku diomong pakai susuk lah, pakai melet lah. Itu aku gak pernah sama sekali. Kasihan kayak gitu. Aku datang ke tempat kedua, sama. Aku nganterin sama aku. Aku nganterin temen aku. Di situ si orang itu malah fokus ke aku, nanyain aku dapat dari mana ini. Akhirnya ke tempat ketiga, ke tempat keempat masih jawabannya sama. Aku penasaran, aku nyarilah seseorang yang temen aku percaya. Temen aku percaya, aku datanglah ke kakeknya dia. Pas aku datang diomong begini, Neng ngapain kesini rame-rame? Padahal aku tuh cuma bertiga, teman aku 2 sama aku tuh di situ kiranya rame-rame. Dan aku nanya, oh ini gini. Nah baru di situ aku paham, ternyata dari bapak gini. Oh kayak gitu. Emang itu fungsinya untuk apa? Barulah aku tahu dari situ. Gitu. Tapi ibaratnya berarti sekarang udah paham apa yang dimaksud dulu itu. Paham, karena ya aku kan saking keponya aku loh, penasaran ini apa sih, ini kok gue diomong kayak gini. Aku ngejar pengen tahu dan akhirnya alhamdulillah tahu dan ke orang yang tepat. Tuh. Berarti ibaratnya udah dikasih tahu namanya siapa? Enggak. Kalau nama enggak, cuma aku nanya, ini kok aku dapat ini dari mana? Aku dikasih katanya aku gini-gini, terus ini tuh untuk apa? Lebih ke manfaatnya. Itu asalnya dong. Bagus ngomong. Dan lebih pas aku tahu ini itunya, maksudnya lebih tahu detail itu pas aku kenal Abrian kan, Abrian ngejelasin kalau ini gini. Di gabut aku masih sering nongkrong sama temen aku si Bapak dan yang lain-lain dan kawan-kawan. Gabutnya aku tuh nongkrong yuk, ngopi yuk ke Cikaret, depan rumah sakit Cikaret itu. Aku tuh lewat Bekang ya, yang bertiga itu. Nah aku tuh lurus, taunya kan tuh di portal tuh. Tahu gak yang lurus kan kalau sampai jam 10 kan di portal. Oh lewat Bakpos. Oh Bekang ya. Kan kita nggak belok ke kanan, kita lurus itu yang kuburan-kuburan itu lah. Taunya itu di portal. Dan pas udah mau balik lagi, aku tuh udah ngomong, bisa nggak sih kalau kita lewat celah-celah jalan aja, kalau nggak motornya
gulingin kayak apa gimana, kayak emang kenapa gak enak hati. Dari situ aku udah bilang aku gak enak hati. Dan pas aku lewat, bener itu lewat kuburan, balik lagi. balik lagi lewat jalan yang satu lagi, itu bukan aku doang yang lihat, teman aku juga ngelihat, bahkan pacarnya pun ngelihat apa pingsan. Lihat apa itu? Jenis pocong gitu ya, pocong, terus ada perempuan itu tuh duduk di atas ini, di atas pohon. Yang sampai aku kaget itu si perempuan tuh kayak jatuh gitu di belakang kayak gitu ke aku loh. Itu aku sampai ajelat-ajelat, itu aku di motor, teman aku sampai astagfirullahaladzim, sampai kayak gitu teman aku Saking ketakutannya. ya saking ketakutannya, orang aku juga Ceweknya sampai dua apa? iya dua, gue masih sama mantannya temen aku ada waktu dia masih pacaran. Itu aku sampai nyangkrem gitu, sampai nyangkrem ke temen aku itu saking. Berarti yang melihat Takutnya. bukan Sasa doang. Enggak, semua temen aku melihat. si apa pacarnya mantannya temen aku juga ngeliat. Cewek juga ngeliat. Saya cuma ngeliat doang. Iya, pingsan dia deh ngeliatnya. Lah orang gua aja tak gimana sih, serem gitu kan gua sampai ih. Dia tuh sampai pingsan. Terus kebetulan si cewek ini tuh, si mantannya temen aku tuh emang bisa ngeliat. Boleh gak sih disebut namanya? Ya, boleh sih bebas. Apa si emput ini, si emput itu tuh dia bisa ngeliat gitu, bisa ngerasain gitu. Dia sampai pingsan gua gotong-gotong Nggak kegerian kuat itu. mungkin energi. Mm-mm. Ini apa kalau yang selendang kuning itu Hayal udah pernah lihat apa enggak? Enggak pernah kalau yang selendang kuning mah. Tapi bisa dicoba, pengen tahu kayak gimana. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kalau dibantuin sama Brin mungkin. Soalnya nggak pernah nyari-nyari sih aku. Jadi gimana ibaratnya mau dicari tahu namanya siapa? Hayal bisa nggak kira-kira ngejarnya? Yang mana? Yang di Desasa. Yang coba sama Brin bantuin. Coba. Aku mah nyoba aja, cuman kan kalau sendiri, kalau dikejar sendiri susah guys. Iya. Kalau dibantuin kan mungkin aja gitu. Takutnya nggak kerja. Iya. Jadi kalau dibantu Jadi itu mas yang manggil harus yang punyanya, Desasa yang manggil. Kemarin aku 2 hari yang kemarin apa gitu, aku ngap lagi ya, menggigil lagi. Tapi itu bukan, itu kiriman apa bukan? Nggak tahu. Ibaratnya. Ya harus bisa bedain dan bisa ngerasain. Kerasanya tuh sama kayak kemarin lagi, sama kayak yang kiriman itu. Kayak kan udah lama nggak ngap tuh, kayak kok ini ngap lagi ya, enggak kali ini mah suges kali ya, suges. Tapi ternyata anggapnya tuh lama-lama tuh kayak bener-bener ditekan. Aku juga waktu itu pernah pas almarhum Pak Ade aku ya, Iya. kan sebelum almarhum itu kan emang udah sakit-sakitan, cuman sakit dia memang punya asma kan dari dulu. Dari waktu itu ada seminggu ya dek, kita selalu bilang udah Pak tinggal di sini aja, jangan kontrak. Jadi kalau sakit tuh biar ada yang ngurusin, daripada kerasa kesini minta kerokin ke aku, mendingan udah di sini ada yang ngurusin, gak usah mikirin kayak pulsa, apa makan, apa kan emang makan ibu terus. Kalau pulsa kan ada aku kuota terus kadang aku suka emang ngasih uang, kadang juga sama. Nah dia biasanya ngasuh tiap hari ngasuh anak aku kan, maksudnya anak aku tuh suka dibawa digendong sama dia. Pas nggak ada, kita nganter ke Jawa buat dimakamin, pulang ke sini habis 40 hari ya dia, habis 40 hari atau 7 hari waktu itu tuh sore aku tidur di sini, nggak tidur sih, lagi tiduran sama anak aku itu tuh dari ruang tamu tuh dia manggilin, nanyain anak aku, "Dok, kuil di mana?" Bahasa Indonesia ya, "Neng, Will di mana?" Itu tuh suaranya suara almarhum pade aku, bukan persis lagi. Aku tuh langsung aku gendong, aku langsung ngibrit ke rumah Teh Isah, mamanya Perdi. Teh Isah, aku gini. Itu aku sampai ajak Isah nungguin suami aku pulang, baru berani pulang ke rumah. Bukan takut karena apa ya, panik dong, takut ada anak kecil juga gitu. Terus pas almarhum nggak ada, pas udah habis makamin almarhum terus kita pulang ke sini, kan aku tidur, anak aku di tengah, suami aku di pinggir, anak aku tuh di tengah. Nah emang ada selimut bayi dilipat ditaruh di kepala suami aku. Aku bangun jam 3:03, aku ngeliat jam, aku bangun jam 3:03 mau meluk anak aku tuh nggak ada. Aku panik, mana kan lampu kan cuma pakai lampu tidur kan. Papa, kuil mana? Taunya ada suara anak bayi di lantai.
nah pas aku nyalain lampu, anak aku tuh udah di lantai tengkurap dan diselimutin pakai selimut biru yang di kepala bapaknya itu. Kan aku sekarang gini, masa iya sih anak bayi bisa ngambil selimut itu terus nyelimutin? Nggak mungkin dong. Nah aku tuh langsung, ya kok ini bisa ya kayak gini, tapi alhamdulillah aku nggak nangis. Itu tuh anak malah kayak orang lagi main, nengkurap. Itu tuh masih umur 2 bulan, enggak 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. 3 bulan. Iya 3 bulan atau 4 bulan gitu waktu itu. Tapi kaget pas si Kuil di luar. Enggak di luar, di lantai, di deket kipas, nyelip di deket kipas, lemari ini, kasur, bislipan ini di situ. Itu tuh udah diselimutin sama selimut biru gitu, kenapa? Dan rapi selimutnya. Iya kayak orang nyelimutin. Kayak orang emang sengaja diselimutin gitu, rapi. Ya Allah, dia langsung aku peluk kan, aku nggak kenapa-napa. Itu anak malah seneng, malah ketawa-ketawa. Ya Allah, orang tua mau panik. Bapaknya udah sampai panik. Kemana? Pas ngedengar lampu dinyalain, tuh anak lagi senang-senang di lantai. Kayak jadi main. Ya, mungkin nengokin. Terus pas sesudah kejadian yang kemarin aku sakit dulu itu, sebelum kayaknya deh, suami aku tidur di pinggir, aku di tengah, anak aku di pojok kan. Itu tuh di suami aku tuh ada yang berdiri pakai sorban putih. Ya aku tuh kayak setengah sadar, kayak ngimpi tapi bukan ngimpi, tapi gue sadar loh gitu. Itu ada bapak-bapak kakek-kakek gitu pakai sorban putih, pakai baju putih. Itu lagi begini aja berdiri sambil ngeliatin anak aku yang di pojok begitu aja. Aku langsung tutupan bantal udahlah. Terus kadang almarhum mama Kam, istrinya dari Pak De Untung, almarhum Pak De Untung itu duduk pakai kerudung dia yang suka dia pakai warna pink, duduk aja di pinggir suami aku. Kan emang sebelum pas itu kan sakit kan, diabetes ke Semarang, dia tinggal di Semarang. Itu nggak sempet lihat suami aku, nggak sempet lihat anak aku. Soalnya kan dari kecil emang yang paling diemong itu kan sama mama Kam aku. Dari aku kecil sampai besar itu kan sama dia aku. Ibu aku dagang, aku diasuhnya sama dia. Jadi kadang suka nyesel pas aku pokoknya pas sebelum kejadian meninggal seminggu itu, pas aku hamil itu aku selalu bawel ke ibu, Bu cariin dong nomor mama Kam, aku pengen ngobrol, pengen video call. Kebetulan nomor anaknya itu emang susah banget dihubungin seminggu itu, susah banget dihubungin. Entah itu gak ada sinyal atau apa, pokoknya susah banget dihubungin dalam seminggu itu. Udah aku pengen banget ketemu, pas aku di dalam kamar, aku lagi hamil 8 bulan ya, iya 8 bulan kalau nggak salah. Itu aku di kamar, ibu aku dapet telepon. Ibu aku teriak-teriak, mama nggak ada. Mama siapa? Aku mama kamu. Ya udah nangis sejadi-jadinya lah, mana emang kangen, nggak pernah udah lama nggak ngeliat. Iya kan aku sebelum nikah terakhir ketemu sama mama kamu, dia kesini, belum sempet timbal balik lah ke dia gitu. Aku belum sempet, ini loh aku punya ini, walaupun nggak bisa nandingin sama yang dia kasih ke aku, tapi setidaknya kan dia ngerasain lah. Tapi ini dia tuh belum sama sekali ngerasain yang aku kasih ke dia gitu loh. 1 perak 2 perak tuh belum pernah sama sekali.